Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM 24090450105, kelas EF, dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan pribadi bagi anak SMA. Langsung saja kita ke materinya, yaitu pengertian manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi adalah kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan uang pribadi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara bijak dan tidak boros. Bagi siswa SMA, manajemen keuangan sangat penting karena melatih disiplin dan bertanggung jawab terhadap uang, membantu siswa lebih menghargai nilai uang, dan menjadi bekal menghadapi kehidupan setelah lulus sekolah. Nah, adapun tujuan untuk manajemen keuangan siswa yaitu yang pertama, mengelola uang saku agar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan. Ketiga, menyisihkan uang untuk tabungan atau keperluan mendadak. Dan yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Nah, selanjutnya yaitu sumber pemasukan siswa. Siswa memang belum memiliki penghasilan tetap, tapi biasanya punya pemasukan. Itu uang saku harian, hadiah ulang tahun, hari raya, prestasi akademik, penghasilan tambahan dari kegiatan, jual online, jasa les private, dan part-time. Selain tujuan, adapun jenis pengeluaran siswa SMA yang terdiri atas dua, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan contohnya seperti makanan, transportasi, alat tulis, buku, fotokopi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Sedangkan keinginan atau opsional yaitu seperti jajanan mahal, game, skin, makanan digital, nongkrong, nonton bioskop, dan barang-barang yang gaya hidup seperti aksesoris dan fashion. Nah, adapun langkah-langkah mengelola keuangan pribadi, yaitu yang pertama, membuat anggaran atau budgeting. Anggaran adalah rencana penggunaan uang. Siswa bisa mencatat pemasukan dan membaginya ke pos-pos pengeluaran. Contohnya, anggaran bulanan dari uang saku 500.000. Kita bisa lihat contohnya seperti berikut, yang dimana dikategorikan makanan dan jajanan 200.000, transportasi 150.000, kebutuhan sekolah 50.000, tabungan 50.000, hiburan 50.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 500.000. Yang kedua, mencatat pengeluaran. Gunakan buku catatan atau aplikasi keuangan, contohnya yaitu Money Manager, Wallet, dan dompet. Tujuannya yaitu mengetahui kemana uangmu pergi dan menghindari pengeluaran yang tidak penting. Yang ketiga, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan bisa ditunda atau dihindari. Nah, tipsnya yaitu sebelum membeli sesuatu, tanya kepada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini atau hanya ingin? Dan yang keempat, menabung secara teratur. Sisahkan uang sejak awal, bukan dari uang sisa. Yang kedua, gunakan celengan atau rekening tabungan yang bisa diakses orang tua. Dan yang terakhir, targetkan jumlah tertentu setiap bulan, contohnya
5.000 per hari dikali 20 hari sekolah. Jadi hasilnya yaitu 100.000 per bulan. Dan yang terakhir yaitu hindari hutang. Jangan meminjam uang untuk hal yang tidak penting. Hindari pinjaman online yang tidak sesuai usia. Dan yang terakhir, jika harus meminjam, pastikan bisa mengembalikan sesuai waktu. Nah, adapun tips tambahan untuk manajemen keuangan yang baik. Yang pertama, bawa bekal dari rumah untuk menghemat uang. Yang kedua, buat daftar belanja jika ingin beli sesuatu. Yang ketiga, gunakan promo yang diskon yang bijak. Yang keempat, belajar mengatakan tidak pada ajakan yang boros. Dan yang terakhir, cari cara untuk menambah pemasukan secara halal dan sesuai umur. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.